Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masyanto dari kelas TI 4QI dengan NIM 17044111244. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul konsep dasar sistem operasi. Jadi langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog, sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber-sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem KELS ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamakan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya, sejarah singkat sistem komputer. Ada 4 sejarah singkat dalam sistem komputer. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan atau kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara beruntun. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya seperti fungsi sistem operasi ialah FMS dan ABSUB. Yang ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang terakhir, generasi keempat pasca 1980-an. Di masa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Fungsi sistem komputer. Sistem operasi mempunyai peran penting di suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Fungsi yang pertama yaitu memberikan tampilan utama pada komputer. Yang kedua, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Yang ketiga, membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi
yang sedang berjalan. Yang keempat, menangani input atau output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. 5. Mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. 6. Membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan. 7. Melakukan manajemen partisi dan file. 8. Melakukan interupsi secara paralel ke prosedur untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. 9. Manajemen akun pengguna sistem komputer. 10. Menghubungkan BIOS dan driver dari satu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi memiliki tujuan antara lain: 1. Menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. 2. Membuat sistem komputer agar nyaman digunakan. 3. Mengidentifikasi hardware komputer. Selanjutnya, komponen sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa komponen antara lain manajemen proses, di mana manajemen proses ini adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kedua, memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akan ditayangkan menggunakan CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat violet atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Ketiga, sistem berkas. Sistem berkas adalah mekanisme penyimpanan online untuk mengakses data maupun program yang ada di dalam sistem operasi. Ada dua hal penting di dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. 2. Struktur directory sebagai informasi mengenai seluruh berkas. Yang keempat, manajemen perangkat masukan input atau output. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasi. Beberapa fungsi manajemen input atau output: mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input atau output, menangani kesalahan perangkat input atau output, menyediakan interface ke pemakai. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pembuatan program, eksekusi program, pengakses perangkat operasi, input atau output, pengakses sistem berkas, pengakses sistem, deteksi error, accounting atau statistik. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program, seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua, eksekusi program. Sistem harus bisa mendownload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan eksekusi baik secara normal maupun tidak dalam kurung atau biasa disebut dengan ada error. Yang ketiga, pengakses perangkat operasi input atau output. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input atau output untuk efisiensi keamanan pengguna. Biasanya tidak bisa mengatur peranti input atau output secara langsung. Untuk itu, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input atau output. Selanjutnya, pengakses sistem berkas. Sistem operasi yang baik harus bisa membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas.
Selanjutnya, pengakses sistem harus mampu mengontrol seluruh sistem kerja sebuah komputer sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya saat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input atau output, dan di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputasi. Terakhir, accounting atau statistik. Sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pengguna dan memonitor seluruh proses sistem kerja komputer. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi dalam komputer. Berikut merupakan salah satu lapisan dari sebuah sistem komputer menurut Kairstorff Group Organization. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer, dan kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi atau user space. Sementara user space adalah software lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities atau instruksi standar sistem aplikasi dan aplikasi-aplikasi software yang digunakan pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware. Dalam sistem komputer, sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.